Saat membuka Rakornas, Jokowi menekankan sejumlah hal. Termasuk, menegaskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan. Tahun lalu, seingat saya bulan Juni, saya menandatangani Kepres, keputusan Presiden mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP menjadi 100%. Ini bentuk apresiasi kepada BPKP yang harapannya tentu memiliki harapan. Harapannya adalah memacu dan memicu kinerja dari BPKP. Karena BPKP memiliki peran besar. Sekali lagi, BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal. Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat pas. Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh. Itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu. Atau menambah tanda larangan. Pokoknya ini tidak, pokoknya ini tidak. Bukan itu. Karena kalau itu terjadi, ujung-ujungnya justru akan memperlambat. Padahal tadi kita ingin keretanya cepat sampai tujuan. Atau kalau saking ketakutannya, keretanya malah berhenti di tempat. Ditunjuk jadi pimpinan proyek. Tidak. Yang lain aja. Kan lucu, biasanya kan rebutan jadi pimpinan proyek. Inilah tujuan agar kereta itu sampai kepada tujuan dengan cepat dan pas tepat. Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan. Tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan. Wah ini keliru, ini diemin aja. Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal, ini keliru. Presiden Jokowi mendorong BPKP terus berinovasi, terutama dalam penggunaan teknologi. Sejumlah perangkat teknologi yang bisa dimanfaatkan antara lain platform Early Detection dan Exclusion System untuk memperingatkan dan memasukkan ke daftar hitam, blacklist, pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain serta restoring tool untuk deteksi fraud dalam pencairan anggaran. Selain itu, terdapat Robotic Process Automation System untuk otomatisasi pengawasan serta sensor Internet of Things dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan. Sebelum Jokowi memberikan sambutan, dalam laporannya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut bahwa sepanjang tahun 2020 sampai triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun. Penghematan belanja negara senilai Rp192,93 triliun
dan optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun. Tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, BPKP juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang antara lain kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN, BUMT, hingga transformasi energi hijau. Dia Dewi melaporkan.